SWT untuk selalu mengisi waktu kita walaupun sebentar mendengarkan beberapa untian hadis Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena tuntutan kita, tunduk yang kita anut adalah baginda Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan jalan keselamatan fi dini wa dunya hatta akhirah. Amin. Langsung saja membacakan tentang keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanati ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasyarah wa waladan salihan tarak wa mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabili banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaqu min ba'di mautih rawahu Ibnu Hibban. Artinya dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amal kebaikan yang akan mengikuti seorang mukmin sesudah mati adalah ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan, anak soleh yang ia tinggalkan, mushaf yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah yang ia bangun untuk Ibnu Sabil, sungai yang ia alirkan, sodakoh yang ia keluarkan dari sebagian hartanya pada waktu sehat dan hidupnya. Waktu sehat dan hidupnya. Semua itu akan mengikutinya sesudah kematiannya. Jadi kita selama hidup di dunia, besok apa yang akan kita tinggalkan setelah kematian kita selainnya ada amal yang jariah pahalanya. Jadi ada amal-amal yang pahalanya tidak mengalir setelah kita meninggal, tetapi ada juga amal yang kita tinggalkan tapi pahalanya masih mengalir setelah kita meninggal. Karena itulah pokok beban bekal kita yang akan kita bawa di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa. Apa itu semua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu amal pertama yang mengalir pahalanya adalah ilmu. Ya. Kita punya ilmu, kita belajar, apa yang kita tahu kita ajarkan, itu orang yang kita ajari maka pahalanya kita juga akan mendapatkannya bila ia mengamalkan. Tidak mengurangi sedikit pun apa yang kita ajarkan, yang dia amalkan kita mendapatkan pahala. Terus selanjutnya adalah anak yang soleh yang ia tinggalkan. Soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, dia mendirikan sholat, mendoakan orang tua. Orang tuanya sudah di bawah batu nisan, di bawah tanah, terkubur, tetapi anaknya yang kita tinggalkan, yang kita ajari menjadi anak yang mengerti agama, maka dia akan selalu mendoakan Rabbik firli wali walidaya dan seterusnya. Itulah doa yang untuk kedua orang tua. Terus bukan itu saja, ada lagi mushaf yang ia wariskan. Kita tinggalkan mushaf Al-Quran kepada anak cucu kita. Bukan ditinggalkan tapi tidak diajarkan, tapi kita sebagai orang tua berkewajiban mengajari membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa ya diantar ke madrasah, ke musola, dilanggar, agar dia dari kecil sampai besar tahu mencintai langgar musola. Waktu kecil terkenang-kenang dia belajar. Nah, setelah besar dia juga akan selalu ingat kepada masjid, meramaikan masjid, dan itu pahalanya semua akan mengalir kepada orang tua yang sudah meninggal. Terus apalagi masjid yang ia bangun. Nah, masjid, karena bangunan masjid inilah orang muslim akan beribadah di dalamnya. Kita akan mendapatkan jariah pahalanya dari orang-orang yang mendatangi masjid, itikaf dan selain sebagainya, pengajian. Itulah yang sebenarnya amalan tersebut pahalanya akan mengalir pada orang yang beriman yang setelah meninggal besok di
alam kuburnya, masih mengalir pahalanya. Terus rumah yang ia bangun untuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu artinya Ibnu anak Sabil jalan, anak jalan. Anak jalanan ya. Bukan itu maksudnya. Artinya musafir. Musafir yang dia berjalan bukan untuk keniatan maksiat. Musafir adalah orang yang mengadakan perjalanan untuk ya intinya silaturahim untuk kemanapun yang ia tuju tapi tidak dalam rangka maksiat. Nah, dia berjalan jauh kemudian dia berteduh ke rumah tersebut, maka dia pun akan yang meninggal itu orang tuanya orang yang membangun tersebut akan tetap mendapatkan pahala. Terus sungai yang ia alirkan. Kita punya sawah, perkampungan kita ada yang membangun irigasi. Ada gunung tinggi tapi orang-orang tidak tahu caranya, terus dia tembus sendiri tiap hari menggali untuk mengaliri persawahan, maka dia pun meninggal. Maka besok setelah meninggal pahalanya masih mengalir. Beberapa amalan-amalan, kalau sholat kita mati kita tidak sholat, masa di dalam kubur kita sholat ya nggak bisa kan. Nah, kalau kita membangun hal-hal tersebut maka pahalanya masih mengalir. Terus kalau kita sedekah juga sudah tidak bisa karena sudah meninggal, nah, pahalanya sudah selesai. Apalagi harta yang disedekahkan, yang ia keluarkan dari sebagian hartanya pada waktu sehat dan hidupnya, ya termasuknya untuk infak, pembangunan. Kita punya tanah luas berhektar-hektar, maka kita untuk membangun masjid, wakaf diwakafkan, nah itu pahalanya sampai yaumul qiyamah. Selama tanah tersebut mari digunakan untuk kemaslahatan umat, maka dia akan mendapatkan bagian pahala besok di yaumul qiyamah masih mengalir. Demikian hadis Nabi yang satu ini mudah-mudahan menambah wawasan kita bahwa ada amal-amal yang setelah kita meninggal seharusnya kita bisa meninggalkan amal tersebut untuk memanen pahalanya. Allahumma amin. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang maaf. Bila taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.